Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIK Channel bersama saya, IIK Wijayanto. Kali ini tema kita adalah buat mantan berbalik sprint mengejarmu, meninggalkan orang ketiga gigit jari sendirian. Ya, nah, jadi mungkin pertanyaan terbesar yang hadir di dalam hidup Anda pada saat ini apa mungkin seperti yang Ustadz katakan itu mantan akan kembali kepada saya sementara dia pada saat ini kayaknya sedang honeymoon, sedang happy-happynya, sedang bulan madu dengan orang ketiga. Tahu sendiri orang yang sedang honeymoon, penuh kebanggaan dengan pasangan barunya, yang membuat Anda sekarang jadi gigit jari. Kalau Anda bertanya, apa mungkin? Saya jawab bahwa di dunia fana ini semuanya mungkin. Cuman karena Anda terlalu fokus saja kepada mantan, Anda menutup mata, menutup telinga dari berbagai realita dan kenyataan yang sesungguhnya ada di sekeliling kita. Kalau kita mau tanya saja, misal kisah cinta tuh yang pernah dijalani oleh kakek nenek kita dulu seperti apa, sangat mungkin mereka juga pernah mengalami perpisahan dan kemudian kembali. Apa kemudian banyak novel-novel legendaris itu yang menceritakan pertemuan kembali dua anak manusia setelah terpisah, bertemu kembali, itu hanya rekaan. Bisa jadi kan novelnya memang fiksi, tetapi umumnya seorang penulis akan menghasilkan karya yang kuat itu biasanya based on true story. Walaupun kemudian dia olah seperti itu sebuah karya fiksi saja. Nama tokohnya berbeda, nama tempatnya berbeda, dan seterusnya. Tapi inspirasinya mestinya itu memang dari realita yang pernah dia lihat, bahkan mungkin pernah dia alami. Saya kan juga penulis beberapa novel pernah saya tulis, dan based on yang paling mudah menulis itu sesuatu yang pernah saya alami. Walaupun saya tidak pernah mau mengaku itu pernah saya alami Begitu. Jadi apa yang diterima orang orang membacanya sampai menangis-nangis itu. Karena memang penulisnya pernah menjalani yang seperti itu. Sehingga ketika dia menuliskan karya itu betul-betul bisa mewakili hati dan perasaan begitu banyak orang. Begitu. Anda bisa lihat di luar negeri itu banyak motivator-motivator hebat. Itu kuliah-kuliah motivasinya bisa kita lihat di berbagai video YouTube. Itu betul-betul menggetarkan, membangkitkan semangat. Dan itu bukan teoritis. Memang mereka sandingkan dengan teori-teori ilmiah Tetapi kenapa itu bisa menggetarkan? Karena sang motivator itu pernah mengalami hal-hal seperti itu. Dia cerita tentang bagaimananya cara bangkit dari kesedihan, dari keterpurukan, dari luka, dari pengkhianatan. Dia cerita bagaimana cara untuk bisa bangkit dan
kita terinspirasi dengan apa yang dia sampaikan. Ketika dia bercerita itu, ya, kan dia bisa mentransfer energi kesedihan yang pernah dia rasakan. Itu yang kemudian membedakan ya dengan kuliah-kuliah motivasi yang disampaikan oleh orang-orang yang menguasai teorinya tetapi tidak pernah ngalami. Ya, kita bisa membedakan itu. Oh, ini dia pernah ngalami, sehingga kemudian kita betul-betul bisa hanyut ya di dalam setiap ucapan, kata-kata dan kalimat yang dia ucapkan, karena dia betul-betul menghayati dan menjiwai. Ya, sementara kalau teoritis kan ya teori-teori saja, tapi tidak sampai ke hati kita, hanya masuk ke pikiran kita, begitu ya. Nah, jadi ya, ketika Anda bertanya tadi, mungkin tidak, saya jawab mungkin. Selalu mungkin, selama Anda yakin, Anda optimis ya. Dan satu kunci yang jangan sampai Anda lupakan, ya, bahwa ketika sebuah persoalan itu tidak bisa lagi Anda urai. Ini ada benang nih. Ya. Sebentar, saya punya benang. Ada benang, ya. Ini kan mengurainya gampang nih. Mudah kan? Tetapi ada saatnya ketika benang ini betul-betul kusut masai ya. Wah, ada karu-karuan lah. Pokoknya ribet. Ya, ribet. Nah, itu. Dicari nih caranya. Aduh, bagaimana nih buka benang ini tadi? Bagaimana nih cara mengurainya? Ya, jadi ada satu fase benang itu bisa diurai dengan mudah. Ya, tapi juga ada keadaan-keadaan di mana benang itu tidak bisa lagi diurai oleh akal keterampilan kita. Ya. Siapa yang bisa mengurainya? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Bersama Allah semuanya menjadi mungkin. Bersama Allah semuanya menjadi mudah. Anda ingat kisah Nabi Musa alaihi salam? Ya, di zaman kekuasaan Fir'aun, ya, ketika Nabi Musa alaihi salam dilahirkan, itu Fir'aun mendapatkan sebuah ramalan ya, yang mengatakan bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan mengakhiri kekuasaan dari Fir'aun, ya, yang dilahirkan pada tahun itu. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Semua anak laki-laki begitulah, ya, diambil semua, ya. Saya tidak enak itu kalau untuk cerita ya lebih jauh itu, karena Fir'aun kan memang begitu, ya. Bahkan bayi-bayi yang tidak bersalah itu, karena faktor ramalan itu harus menjadi korban dari tangan besi dari kekejaman Fir'aun tadi. Ya. Tapi ketika Allah berkehendak, Nabi Musa lolos ya dari kekejaman Fir'aun yang takut dengan salah satu bayi yang diramalkan lahir saat itu, yang akan tumbuh dan mengakhiri kekuasaannya. Nabi Musa lolos. Dan Anda tahu kan, Nabi Musa berada di mana? Dia diasuh di dalam istananya Fir'aun. Ya.
beliau menjadi salah satu pangeran yang paling disayangi justru oleh Fir'aun dan istrinya pada saat itu. Coba, ya, logika kita tidak bisa ya mengurai persoalan itu. Tapi bagi Allah semuanya mudah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kan di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ini, wa alqaitu alaika mahabatan minni walitusna'a ala aini. Ya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Ya. Jadi bagi Allah apa yang sulit? Semuanya mudah bagi Allah. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang terjadi, terjadilah. Yang harusnya jadi, terjadilah. Yang Allah kehendaki untuk jadi, terjadilah. Mudah bagi Allah. Karena itu ya, kalau Anda merasa sekarang mantan sepertinya sudah mustahil untuk kembali kepada Anda, itu kan logika kita. Ya. Kalau Anda berjuang sendiri, berusaha sendiri, tentu itu mustahil. Tetapi ketika Anda berusaha untuk meraih pertolongan Allah, maka semua yang Anda anggap mustahil itu semuanya menjadi mungkin untuk Anda dapatkan kembali. Ya. Termasuk ketika Anda dekat dengan Allah, maka mantan akan berbalik lari mengejar Anda kembali. Karena Anda bisa lihat semua orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang menarik. Ya, dilihat menarik walaupun tidak perlu pakai bedak, tidak pernah perawatan ke salon. Dia berwudu, air wudunya memancarkan keindahan sehingga menjadi menarik dilihat orang. Orang melihat wajahnya, biarpun tidak ganteng, biarpun tidak cantik, merasa teduh dan bahagia. Baru melihat wajahnya, tutur katanya menarik dan menenangkan hati. Ya, semua yang dia lakukan adalah hal yang berkah. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang menarik. Semua orang berusaha mendekat kepada dia. Ya, karena itu kalau Anda ingin mantan berbalik, berusaha mendekati Anda, membiarkan orang ketiga gigit jari sendirian. Kalau sekarang yang gigit jari sendirian adalah kita. Ya, kalau Anda pengen kondisinya bisa berbalik, maka kuncinya berusaha mendekat kepada Allah. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.